Bapak terlalu sia-sia kalau nggak terpilih jadi presiden. Anies sia-sia jika tidak jadi presiden. Begini caranya menarik simpati publik. Dilansir dari suara.com. Oh, ini kan desak Anies bukan desak Bella. Oh. Oke, saya dari Jambi, Bapak. Kebetulan kuliah di sini. Nah, di keluarga saya terbagi jadi 3 kubu. Saya milih Bapak. Ibu saya milih kubu sebelah 02. Bapak saya pilih kubu sebelah 03. Kebetulan kan sebelumnya gubernurnya beliau, ge. Jadi saya ingin bertanya di sini biar menguatkan pilihan saya sekaligus bisa menjelaskan ke keluarga kalau bisa ikut milih Bapak gitu. Karena Bapak terlalu sia-sia kalau nggak terpilih jadi presiden. Udah bisa pencitraan belum, Pak? Udah bisa pencitraan saya? Pemanis ya kan, Pak? Menjilat dulu. Nanti diangkat jadi jurkam dah. Boleh. Boleh, Pak. Pak saya rekam loh, Pak. Nah, jadi pertanyaan saya sebelumnya, Bapak Anies dan Caimin kan memiliki program pengembangan 40 kota jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Amin. Nah, saya menotis bahwasannya Jakarta terdapat program Jaklingko, salah satunya yaitu Transjakarta khusus untuk perempuan. Itu kan bagus ya Pak, terutama buat kita perempuan biar aman dalam berkendara. Kemudian ibu-ibu kan gak perlu sen kiri belok kanan ya kan Bu. Nah, apakah sekiranya program tersebut bisa diterapkan di seluruh kota yang ada di Indonesia agar para perempuan yang memiliki mobilitas yang tinggi bisa aman dalam menaiki angkutan umum serta dapat mengurangi jumlah pengendara bermotor yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pelebaran jalan agar tidak terjadi macet serta diadakannya akses khusus pejalan kaki yang aman serta nyaman bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak. Ya benar Bu. Terima kasih. Gini, Bella, sampaikan kepada ibu dan ayah. Ini iya dulu belum dengar jawabnya. Gini, udah ngirim. Apakah mereka nonton live? Paling tidak bisa bilang, pasangan mana yang memberikan kesempatan dialog seperti ini? Sederhana sekali. Sekarang saya tanya, saya ingin sampaikan nih, kenapa dialog ini diberikan? Begini teman-teman, teman-teman kita rakyat Indonesia akan memilih orang. Jadi Anda harus tahu seberapa banyak kesamaan pikiran dia, si calon dengan aspirasi saya. Nih tadi saya memberikan jawaban. Semua mendengarkan, sambil mendengarkan tidak mungkin semua orang setuju 100%. Betul gak? Sambil mendengarkan saya bilang gini, yang ini saya setuju 90%. Ini kelihatan 80%. Mungkin ada yang bilang pertanyaan yang sama, saya nggak setuju jawabannya. Saya merasa hanya setuju separuh. Tapi paling tidak pasangan nomor 1 memberikan kesempatan untuk rakyat menilai pikirannya dan mencocokkan kesamaannya. Nah, dan itu dilakukan lewat dialog. Bella duduk di sini memang sudah direncanakan? Tidak. Saya terimanya random. Ketika saya ditanyain kebinekaan random. Saya ditanyain soal supir random. Betul tidak? Saat ini juga saya harus jawab. Saat ini juga harus mendengarkan, harus menjelaskan. Dan itu artinya menggali pikiran otentik. Oke? Kalau pidato disiapkan naskahnya itu kosmetik. Oke? Bener nggak? Iya. Loh kalau kosmetik dari mana Anda tahu itu asli apa bukan? Loh kita mau nyari pemimpin. Nyari pemimpin bukan? Harus tahu aslinya dong. Betul tidak? Misalnya tenang apa tidak, emosional apa tidak. Misalnya, loh kenapa kok jadi rame jadi emosional? Loh ya. Jadi, tapi kalau itu pidato bisa ditutupi pakai kosmetik.
Tapi kalau dialog begini tidak bisa otentik. Dan saya ketemu pertanyaan-pertanyaan yang jelimet. Pertanyaan yang banyak orang yang berada dalam posisi berkampanye gak kepengen ditanyain. Betul nggak? Kan kalau kampanye paling enak satu arah, bukan? Kalau ini ditanyain. Nah, jadi teman-teman sekalian, justru saya ingin sampaikan adalah pada siapapun, saya selalu bilang, saya tidak meminta Anda memilih saya. Tapi saya meminta Anda menjadi pemilih yang rasional. Ya. Apa artinya pemilih rasional? Pemilih rasional itu pemilih yang memperbandingkan. Karena rasio itu artinya perbandingan. Kalau orang rasional dia memperbandingkan, silahkan perbandingan apa saja boleh. Memperbandingkan rambutnya boleh, memperbandingkan jogetnya boleh. Loh boleh, kan rasional bukan? Loh kalau, sebentar, Anda jangan ketawa dulu. Kalau orang memang senang joget, dia pengen bandingin jago joget yang mana boleh. Masalahnya kita nggak lagi milih orang untuk joget. Masalahnya kita milih orang untuk ambil keputusan. Jadi tanyanya juga jangan definisi. Tanyanya policy. Kebayang ya? Jadi buat ibu dan bapak silahkan memperbandingkan. Saya tidak minta untuk memilih. Kalau sudah dibandingkan habis itu ambil pilihan. Dan pilihan itu semoga disyukuri 5 tahun ke depan. Calon Presiden ini kan Capres desak nomor urut Anies, 1 bukan dari desak Koalisi Bella. Perubahan Anies Baswedan mengadakan acara Desa Anies di Purwokerto, Jawa Tengah pada Rabu 24 Januari 2024 lalu. Dalam acara tersebut, seorang audien mengatakan bila dalam pemilu kali ini membuat keluarganya terpecah menjadi 3 lantaran ayahnya memilih paslon 03, ibunya memilih paslon 02, sedangkan dirinya memilih Anies dan Caimin. Amin. Dalam video viral yang beredar di video media sosial, seorang perempuan bernama Bella menyebut Anies terlalu sia-sia jika tidak terpilih sebagai presiden. Seperti yang dikutip dalam unggahan akun TikTok @reza_ardo0. Di keluarga saya terbagi jadi 3 kubu. Saya memilih bapak, ibu saya milih kubu 02, bapak saya milih kubu 03, ucap wanita tersebut. Kebetulan kan sebelumnya gubernurnya beliau, jadi saya ingin bertanya di sini biar menguatkan pilihan saya sekaligus bisa menjelaskan keluarga kalau bisa ikut milih bapak gitu. Karena bapak terlalu sia-sia kalau tak terpilih jadi presiden, Pak, sambungnya kembali. Menanggapi hal tersebut, Anies menyebut tidak ada paslon lain yang membuat acara dialog seperti dirinya. Yang menyebut bila dalam acara tersebut para pemilih bisa menyamakan pemikiran dengan cawapres yang ingin dipilihnya. Kini Bella sampaikan kepada ibu dan ayah, paling tidak bisa bilang pasangan mana yang berikan kesempatan dialog seperti ini. Sederhana sekali, kata Anies menanggapi pertanyaan perempuan dalam video itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun memaparkan alasan dirinya membuka ruang dialog dengan publik melalui agenda Desa Anies agar rakyat bisa mengetahui seberapa banyak kesamaan pikiran dengan calon presidennya. Saya ingin sampaikan nih, kenapa dialog ini diberikan? Begini teman-teman, kita rakyat Indonesia ini akan memilih orang, jadi Anda harus tahu seberapa banyak kesamaan pikiran dia si calon dengan aspirasi saya, ungkap Anies Baswedan. Anies pun menyebut setiap jawaban yang ia lontarkan tentu belum pasti disetujui semua orang. Namun ia memastikan rakyat bisa menilai pikirannya dan mencocokkan kesamaannya. Tadi saya memberikan jawaban, tidak mungkin semua orang setuju 100%. Tapi paling tidak pasangan nomor 1 memberikan kesempatan untuk rakyat menilai pikirannya dan mencocokkan kesamaannya. Imbuhnya kembali. Kata Anies, masyarakat perlu berpikir rasional ketika memilih pemimpin negara untuk 5 tahun ke depan. Ia bahkan seolah menyindir Prabowo Subianto yang gemar joget saat berkampanye. Kita mau nyari pemimpin harus tahu aslinya dong. Misalnya, tenang apa tidak, emosional apa tidak. Tapi kalau itu pidato bisa ditutupi pakai kosmetik. Tapi kalau dialog begini otentik, ujar Anies kembali. Saya selalu bilang, saya tidak meminta Anda memilih saya, tapi saya meminta Anda menjadi pemilih rasional. Apa artinya pemilih rasional? Pemilih yang memperbandingkan, silahkan perbandingkan apa aja boleh. Membandingkan rambutnya boleh, memperbandingkan jogetnya boleh, sambungnya lagi. Ucapan Anies tersebut pun sontak membuat para audien pun bersorak dan tertawa. Menurutnya, rasional jika ingin membandingkan dengan calon yang jago joget, namun masalahnya saat bukan saatnya memilih orang untuk joget. Loh boleh, kan rasional bukan? Kalau orang memang senang joget, dia pingin bandingin jago joget yang mana boleh. Masalahnya kita nggak lagi milih orang untuk joget. Masalahnya kita milih orang untuk keputusan, jadi tanyanya juga jangan definisi, tanya polisi, ungkap Anies kembali. Melihat unggahan tersebut, banyak netizen berkomentar positif dengan memuji Anies Baswedan. Bahkan ada juga yang berkelakar keluarganya enggan memilih Anies namun memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin.
Ngerasa paling nggak tidak, sih kalau Abah ini pasangan lagi nomor mencerdaskan satu kita memberikan semua? Tulis kesempatan untuk rakyat menilai @muhammadindra38 pikirannya mengomentari dan unggahan video viral mencocokkan tersebut. kesamaannya. Anies Baswedan memang tiada 2 dan 3-nya deh. Jakarta aja Nah, dipimpin Anies dan bisa itu jadi kota dilakukan percontohan lewat dunia. dialog. Anies Baswedan is the Bella best, duduk di Presiden situ RI memang sudah 2024 kata direncanakan. @afdol77 Saya ikut terimanya berkomentar. random. Sebenarnya Ketika bukan saya Pak ditanya Anies yang butuh kebinekaan jabatan random. presiden, Saya tapi ditanya rakyat soal yang butuh Pak random. Anies jadi presiden. tidak? Emoy Love Saat ini ungkap juga saya harus jawab. @inovasi.dental Saya science harus tampak menjelaskan. memuji mantan Dan gubernur itu DKI artinya Jakarta itu. menggali Capres mana yang pikiran secerdas ini di depan otentik. rakyat asli? Emoji Love 3 ujar @cr.hefty. Kalau pidato Di keluarga gue disiapkan kayaknya cuma gue pilih naskahnya, Pak Anies. itu Udah dikasih tahu kosmetik. prestasi Pak Anies sampai penghargaannya, tapi kekeh keluarga gue tetap pilih Caimin. Kata Bener @besiman nggak? Anies Kosbel kelakar. Iya, loh kalau kosmetik dari mana Anda tahu itu asli?